tanyakan ke Mahkamah Agung. Apakah ini karpet merah Kaisang di Pilkada? Bisa mengelus dada, tapi kita harus terus menyuarakan bahwa kita tahu loh ini untuk siapa. Mas Budi memiliki latar belakang pendidikan, beliau anak Jakarta. Orang muda itu bukan hanya bicara anaknya siapa, tetapi juga harus bicara inklusif. Dan sampai saat ini setahu saya survei Kaisang masih kecil. Untuk Mas Budi Jiwandono, Halo, saya Skolastika Silvia, selamat datang di Liputan 6 Talks yang belakangan tiba-tiba ramai di mana-mana. Jadi 29 Mei, 2 hari lalu, MA Mahkamah Agung memutuskan merevisi syarat usia minimal calon kepala daerah. Entah kebetulan atau bukan, di hari yang sama juga ada postingan soal poster Budi Kaisang yang akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Langsung saja kita akan bertanya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada sore ini. Terima kasih Pak Ciko Hakim, juru bicara PDIP sudah gabung di studio Liputan 6. Ada juga yang sudah gabung bersama kita lewat sambungan Zoom. Saya mau menyapa dulu ada Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya. Halo Mas Toto, selamat sore, apa kabar? halo, selamat sore, kabar baik. Baik, saya juga ingin menyapa Mbak Titi Anggraini, pakar hukum pemilu Universitas Indonesia. Mbak Titi, halo. Sehat Mbak? Halo, alhamdulillah sehat, salam semuanya. Terima kasih banyak sudah gabung di Liputan 6 Talks. Sebelum kita mulai topiknya, pada sore ini habis MK terbitlah MA, karpet merah Kaisang di Pilkada. Ini dia pernyataan dari Presiden Jokowi dan juga Pratikno. Itu tanyakan ke Mahkamah Agung atau tanyakan ke yang gugat. Oke, tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Baru diberitahu tadi, baru aja ya. Makasih, Pak. Maaf, saya tidak mengikuti isu itu. Tentu saja kalau itu keputusan lembaga yudikatif, pemerintah tidak berkomentar mengenai itu. Ya. Baik, pertanyaan pertama langsung saya mau tanya ke Mbak Titi. Jadi prosesnya ini tergolong sangat cepat ya Mbak Titi ya, cuma 3 hari dan bahkan media pun tidak sempat mengikuti prosesnya. Jadi kalau melihat di sini kepentingan apa dan siapa yang dituju? Iya, jadi saya ingin bercerita bahwa kami di Perludem, saya selain aktif mengajar di UI juga adalah pembina Perludem, adalah salah satu pihak yang cukup aktif melakukan upaya hukum atau aktivisme hukum melalui pengadilan, baik Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung. Sebagai contoh, saya sendiri itu adalah pemohon di perkara nomor 24P tahun 2023 soal keterwakilan perempuan. Nah, pada waktu itu jelas-jelas KPU membuat aturan yang bertentangan dengan pasal 245 Undang-Undang Pemilu kita soal keterwakilan perempuan paling sedikit dalam daftar calon DPR dan DPRD. Percaya atau tidak, proses kami sangat lama, bukan sangat lama ya, tapi bisa dikatakan tidak 3 hari seperti putusan soal syarat usia kepala daerah dan wakil kepala daerah ini, setidaknya berbulan begitu. Nah, ketika ini ada putusannya dalam 3 hari tentu menjadi tanda tanya. Karena kenapa? Pada waktu perkara yang kami ajukan, itu perkara yang sangat krusial karena dibutuhkan untuk meluruskan mekanisme pencalonan yang betul-betul bertentangan dengan undang-undang secara kasat mata. Itu pertama dulu dari sisi prosesnya. Jadi yang kedua dari sisi prosedur beracara di Mahkamah Agung. Proses pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi terhadap undang-undang ya Mbak, bukan terhadap undang-undang dasar. Itu di Mahkamah Agung memang berbeda dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau di bawah undang-undang itu diujinya di Mahkamah Agung. Tapi kalau undang-undang terhadap undang-undang dasar, judicial review-nya di Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Agung ini memang prosedurnya dia tidak terbuka seperti di Mahkamah Konstitusi. Sementara proses yang tidak terbuka itu tentu saja menimbulkan keterbatasan atau ketiadaan akses bagi kita, pihak-pihak yang juga berkepentingan terhadap pengujian norma. Nah, ini adalah pengujian norma, dia abstrak, bukan adversarial atau perselisihan antar orang. Karena dia pengujian norma, mestinya kepentingannya itu mewadahi kepentingan semua kelompok, semua pemangku kepentingan. Jadi agak mencurigakan ketika putusan hanya 3 hari. Sementara dampak dari
substansi yang diujikan ini bukan hanya terhadap yang memohon. Belum tentu yang memohon juga akan mengusung calon yang punya dampak yang akan terdampak dari putusan ini. Jadi itu dari sisi prosedur memang problematik ya pengujian peraturan di Mahkamah Agung karena dia tidak menawarkan proses yang terbuka, transparan dan akuntabel. Nah, yang kedua saya ingin menyoroti dari sisi substansi. Ini biar sekalian. Dari sisi substansi, kalau kita ingin tahu bagaimana kualitas suatu putusan, maka kita bisa membaca pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum itu memuat ratio decidendi. Ratio decidendi itu apa? Argumentasi hukum, alasan hukum, pertimbangan hukum, dan juga penalaran hukum dari hakim di dalam memutus. Nah, kalau kita baca pertimbangan hukum putusan 23 tahun 2024 ini, dia tidak menguji peraturan KPU terhadap Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang 10 2016. Jadi peraturan KPU yang diuji itu kan pasal 4 ya, huruf D, Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang menyatakan bahwa usia calon gubernur atau wakil gubernur itu minimal 30 tahun, bupati, wali kota dan wakilnya minimal 25 tahun pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Nah, KPU itu sudah menetapkan jadwal kapan penetapan pasangan calon, yaitu 22 September. Jadi pada 22 September itu dia harus sudah 30 atau 25. 30 untuk pilkada provinsi dan 25 untuk pilkada kabupaten kota. Hari pemungutan suara kita 27 November. Yang harusnya diuji adalah pasal 4 huruf D Peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 ini terhadap Undang-Undang Pilkada, yaitu Undang-Undang 10 2016. Undang-Undang Pilkadanya diatur di pasal 7 ayat 2 ya, huruf E bahwa syarat untuk menjadi calon loh. Untuk menjadi calon ya, berarti bukan menjadi gubernur, bupati, wali kota, tapi calon. Nah, itu yang diatur di pasal 7 ayat 2 huruf E. Itu adalah 30 dan 25 tahun. Tapi oleh KPU diterjemahkan itu pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Nah, Mahkamah Agung di dalam pertimbangan hukumnya tidak menguji peraturan KPU ini terhadap undang-undang, tapi dia langsung masuk ke arena undang-undang dasar. Yang itu harusnya tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung ya. Karena pengujian terhadap Undang-Undang Dasar itu ada di Mahkamah Konstitusi. Dia langsung menarik pada argumentasi pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar, termasuk juga bicara misalnya soal original intent bahwa yang dikehendaki itu adalah kepemimpinan muda. Nah, tapi kan kepemimpinan mudanya argumentasinya tidak jelas begitu. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa dari sisi substansi ada masalah di dalam putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 ini. Oke, jadi Mbak Titi menyoroti ada kejanggalan tadi dari substansi, materi, kemudian dari sisi lama putusan. Kalau dibandingkan perkara Mbak Titi aja berbulan-bulan lamanya, ini 3 hari dan memang tadi no transparansi. Nah, kalau tadi Mbak Titi bilang sempat ada perkara yang krusial. Saya mau tanya ke Mas Toto, jangan-jangan memang 3 hari ini karena perkaranya sangat krusial karena proses pilkadanya ini di KPU sudah dimulai. Iya, pertama saya ingin menambahkan ya beberapa penjelasan yang saya pikir sudah clear dalam logika hukum, penalaran hukum. Saya ingin masuk ke hal yang terkait dengan isu politiknya dan mungkin penalaran yang lebih awam begitu ya. Yang pertama, jelas kalau kita orang awam melihat bahwa apa yang diatur dalam PKPU terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan menjadi sangat lumrah ketika menjelaskan lebih lanjut apa yang ada di Undang-Undang 10 2016 pasal 7 itu terkait dengan pencalonan. Buat saya agak aneh kalau tiba-tiba terminologinya berubah langsung masuk kepada terminologi setelah pelantikan dalam konteks bicara mengenai usia. Yang kedua, kalau kita lihat dari rentetannya kan ada peristiwa yang berulang. Menarik Pak Jokowi mengatakan tanyakan kepada penggugat selain tanyakan kepada MA. Menjadi menarik kalau kita melihat siapa yang menjadi penggugat. Dalam hal ini adalah Partai Garuda. Partai Garuda ini kalau kita lihat dalam proses kontroversi terkait dengan gugatan di MK yang berujung pada putusan nomor 90. Kalau kita lihat salah satu pihak yang kemudian menggugat selain PSI, beberapa kader Gerindra yang menjadi kepala daerah, ada juga Partai Garuda di situ. Dan secara politik kita tahu Partai Garuda ini ketua umumnya itu adalah saudara kandung dari salah satu petinggi Gerindra, Ahmad Riza Patria. Sehingga kalau kita bicara dalam politik,
praktis orang tahu Garuda ini sangat memiliki kedekatan dengan Gerindra. Di waktu yang bersamaan kita tahu juga ramainya mengenai Kaisang itu bukan dari pihak netizen yang mengada-ngada, tapi postingan itu pertama kali muncul salah satunya dari Gerindra, dari Bang Dasko. Jadi betul. ada sebuah rangkaian di situ yang kalau kita belajar dari pengalaman keputusan MK kemarin yang kontroversial, ujung-ujungnya ini dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Ini bukan bicara tentang anak muda, ini berbicara mengenai keluarga tertentu dalam konteks kemarin adalah Mas Gibran. Kita belum bisa menuduh bahwa ini ujungnya outputnya adalah terkait dengan Mas Kaisang. Tapi kalau kita coba lihat memang jadi menarik. Bagaimana kelonggaran dari tadinya kan bulan September ya. Siapa yang bisa mendaftar itu adalah yang lahirnya sebelum September tahun 94. Yes. Mas Kaisang ini menarik. Lahirnya ini tanggal 25 3 bulan ya. Ketika kemudian aturan ini diubah, Mas Kaisang sangat bisa untuk masuk ke dalam wilayah itu yang menurut saya sepertinya akal sehat juga bisa membaca kok apakah ini sebuah proses yang bersih dari kepentingan politik pihak tertentu betul-betul ingin menaikkan anak muda atau belajar dari pengalaman kemarin ini adalah sebuah modus operandi tanda kutip lah sah dan legal, tapi menurut saya ada permasalahan yang kalau dulu kita bicaranya kode etik, saya tidak tahu Mbak Titi sekarang mungkin MA lebih sulit, prosesnya lebih tertutup. Dan apakah ada proses yang terjadi di MK untuk minimal menguji bahwa proses ini bermasalah atau tidak? Oke, Mas Toto. Saya mau tanya ke Pak Ciko. Jadi dengan apa yang terjadi saat ini di MA, apakah PDIP melihatnya seperti dejavu seperti itu? Jadi seperti kata Yunarto tadi bahwa belum bisa menuduh, tapi kami bisa memastikan. Bisa memastikan? Bisa memastikan enggak. Jadi begini ya, kita kan bisa lihat apa yang terjadi selama ini. Kita bisa lihat apa yang terjadi berbulan-bulan yang lalu ya, ketika ada putusan MK nomor 90 tahun 2023 ya kan. Apa yang terjadi di situ ya kan untuk yang pada akhirnya selalu dikatakan bahwa itu tidak untuk seseorang yang khusus. Tapi tadi disampaikan juga hampir semua diborong sama Yunarto bahwa siapa yang menggugat ya kan, mengajukan gugatan, ada PSI, ada Partai Garda, dan juga sekarang juga partai yang sama tadi juga adalah seorang adik kandung dari Ahmad Riza Patria yang begitu dekat. Artinya kedekatannya dengan Gerindra, kemudian Sufmi Dasko memposting Budi dan Kaisang di situ. Nah, ini kembali lagi menurut kami adalah ulangan dari apa yang terjadi sebelumnya. Ya. Jadi bisa dibilang jilid 2 gitu? Jilid 2 bagi PDI Perjuangan ya, walaupun memang belum bisa dipastikan 100%. Tapi kembali lagi tidak salah untuk masyarakat dan bukan hanya PDI Perjuangan. Ini sudah menjadi pembicaraan publik gitu. Publik ya. Saya melihat gitu ya, saya juga memposting terkait ini di X saya yang kebetulan sampai detik ini sudah hampir 2.500 repost ya dari postingan saya itu ya. Artinya juga publik ini yang saya juga baca komen-komennya nggak semua juga adalah pemilih PDI Perjuangan gitu ya. Yang seakan sudah lelah dan sudah enak lah ya kalau bisa dibilang ya dengan apa yang dipertontonkan pada akhir-akhir ini. Nah ini kita melihat tadi penyampaian dari Mbak Titi ya begitu komprehensif terkait dengan hukum. Namun menurut kami kita kalau masuk di tataran hukum selalu ada counter, selalu ada argumentasi hukum lain dari pihak sana, ya kan? Dan mereka akan selalu mengatakan, apakah ini melanggar hukum? Kan akhirnya nanti rakyat yang memilih. Kata-katanya akan diulang begitu aja, ya hanya dua. Apakah ini melanggar hukum? Yang kedua adalah kan nanti rakyat juga yang akan memilih. Seperti tidak asing ya dengan nggak statement asing, itu ya. dan ini akan terulang dalam beberapa hari ke depan. Saya kebetulan akan diundang dalam beberapa acara televisi dan saya yakin argumentasi dengan dua main wording seperti itu yang akan disampaikan. Jadi kita hanya bisa mengelus dada akhirnya. Kita hanya bisa mengelus dada, tapi kita harus terus menyuarakan bahwa kita tahu loh ini untuk siapa gitu. Kita tahu ini untuk siapa dan kita berharap pemerintahan yang ke depan tidak akan mengulang perbuatan-perbuatan seperti ini ke depannya. Itu aja. Oke, itu tadi Pak Ciko. Mas Toto, memang kan kita dalam sini kan nggak bisa menuduh tanda kutip ya. Betul, ini betul, untuk betul. siapa, tujuannya Tapi gini, apa?
tapi kita bisa melihat pattern. Kita Oke. bisa melihat pattern dari perilaku, ya kan? Pattern perilaku orang itu, rekam jejaknya itu tidak salah ketika kita mencoba memprediksi atau mengira-ngira bahwa inilah dilakukan hal yang sama oleh orang yang sama kira-kira. Karena sudah berkali-kali melakukan hal-hal yang mirip kan gitu. Jadi nggak salah kalau ada tuduhan, menurut saya sah-sah saja. Oke, nah kalau melihat sudah ada peluangnya nih, saya mau tanya Mas Toto, bagaimana kans ini akan dimanfaatkan? Belum tentu Kaisang akan maju. Yes. Tapi ketika Kaisang tidak maju, saya tidak melihat ini sebagai bentuk kedewasaan dan kesadaran tentang kode etik demokrasi atau bentuk penolakan terhadap politik dinasti yang sering dikritik oleh para teman-teman aktivis, pemerhati demokrasi. Kalau tidak maju pun menurut saya itu lebih disebabkan kalau nanti surveinya ternyata jelek. Dan sampai saat ini setahu saya survei Kaisang masih kecil. Untuk Mas Budi Jiwandono belum pernah ada lembaga survei yang menyertakan nama Mas Budi karena namanya sebelumnya tidak pernah disebut, dan memang dia bukan dapil DKI juga ya, tapi Kalimantan Timur. Jadi kalaupun tidak maju, buat saya ini bukan karena perdebatan kita, tetapi karena terkait dengan surveinya yang kecil. Nah, balik lagi ketika berbicara mengenai pattern, ini bukan dalam konteks misalnya bicara mengenai pelestarian kekuasaan, mengenai politik dinasti, mengenai perpanjangan kekuasaan pada sosok tertentu atau keluarganya. Ini kan bukan pattern yang hanya terbangun pada saat terjadinya putusan MK yang kontroversial dan memang terbukti akhirnya berakhir dimanfaatkan oleh anaknya presiden. Kalau kita lihat kan sebelumnya ada isu mengenai 3 periode, ada isu mengenai perpanjangan periode. Semuanya punya pola yang sama, terasa tidak etis, apalagi dari sosok yang dulu dianggap bisa membawa semangat demokrasi bottom up seorang Jokowi. Ketika kemudian terjadi 3 periode, perpanjangan periode, itu bisa dilakukan secara legal kalau ada amandemen UUD 45. Kalau kemudian itu dipilih oleh suara mayoritas, itu jadi legal dan sah. Tapi kan terasa tidak etis dalam kesepakatan kita pasca reformasi terkait dengan demokrasi yang harusnya makin substantif. Nah, kemudian masuk perpanjangan periode gagal, 3 periode gagal, masuklah dalam keputusan MK yang kontroversial, dan kemudian sekarang muncul keputusan MA yang minimal dalam sosmed kontroversial. Jadi patternnya sudah sangat panjang, dan kalau ditanya mengarah kemana, ya sulit untuk kita tidak membantah ini mengarah kepada minimal sesuatu yang direstui oleh Presiden Jokowi. Oke, sulit untuk dibantah ya. Saya mau tanya ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, jadi kalau dari sisi etis nggak etis, tentu kita melihatnya masyarakat awam, ya itu tadi, kok sepertinya tidak etis. Nah, tapi kalau dari soal peraturan hukumnya, ini kan baru diputuskan, apakah mungkin langsung diterapkan, diimplikasikan dalam pilkada tahun ini? Ya, tadi kita sudah bahas soal proses dan substansi ya Mbak. Yang ketiga itu soal relevansi implementasi. Jadi putusan nomor 23 tahun 2024 ini kehilangan relevansinya untuk diimplementasikan di Pilkada 2024. Karena kenapa? Karena berbeda dengan Pilpres, di Pilkada itu ada calon perseorangan, jalur perseorangan. Nah, jalur perseorangan itu sudah dimulai dengan menyerahkan bakal syarat dukungan. Jadi menyerahkan syarat dukungan bagi bakal calon perseorangan. Itu tanggal 5 Mei. Nah, ketika mereka menyerahkan syarat dukungan, hari ini prosesnya sudah berlangsung verifikasi administrasi. Tentu yang menyerahkan itu siapa? Orang-orang yang merujuk kepada persyaratan yang berlaku saat itu, yang diatur di dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, yaitu berusia 30 atau 25 pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, itu 22 September. Jadi tidak mungkin nih proses ini diulang. Kalau prosesnya diulang, merusak tatanan tahapan pilkada kita. Jadi majelis dalam hal ini kan tidak menyatakan ya seperti putusan 90. Putusan 90 itu jelas menyebutkan putusan 90 2023 dia berlaku untuk pemilu 2024. Nah, di dalam putusan ini tidak disebutkan kapan keberlakuan. Jadi kita harus kontekstualisasi dengan tahapan yang sedang berlangsung. Ketika tahapan sudah sampai pada verifikasi administrasi calon perseorangan, maka relevansi eksekusi putusan ini menjadi kehilangan maknanya. Dengan demikian dia tidak bisa diimplementasikan di 2024. Kalaupun akan diimplementasikan dan tidak ada perubahan kebijakan undang-undang di masa yang akan datang,
maka dia berlaku untuk pilkada setelah 2024. Jadi bagi saya sih putusan ini selain tidak bisa dioperasionalisasi oleh KPU, karena kalau dioperasionalisasi dia akan merusak tatanan tahapan pilkada secara fundamental. Yang kedua, kalau dipaksakan ini akan menambah kental aspek spekulasi dan kontroversi serta desain politik di balik kepentingan adanya putusan ini. Oke, baik Mbak Titi. Terima kasih sangat menjelaskan. Sudah gabung juga dengan kita lewat sambungan Zoom, Pak Samad, politisi Partai Gerindra. Pak, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore Mbak. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Ada Mas Toto, ada Pak Ciko, Sore. ada Mbak Titi juga di sambungan Zoom. Sore Bang Samad. Kita sudah Pak mulai Ciko, lebih terima kasih. awal tadi, Pak Samad. Kemarin kan Iya. ramai, benar-benar ramainya tuh kemarin, tapi postingannya sebenarnya 2 hari lalu ya. Diposting langsung oleh Sufmi Dasko, kemudian Muhammad Iryawan juga memposting soal poster yang sama, poster Budi Jiwandono dan juga Kaisang Pangarep untuk maju dalam Pilgub DKI. Nah, masalahnya ini harinya persis sama dengan putusan MA tanggal 29 juga. Jadi hari yang sama putus, hari yang sama rilis gitu. Silakan Iya. Pak Samad. Yang ditanyakan kira-kira apa? Iya, bisa pas gini gitu. Oh, jadi bagi Partai Gerindra, Jakarta ini sangatlah penting. Bukan hanya karena yang akan menjadi presiden adalah Ketua Umum Partai Gerindra, tetapi Gerindra memiliki histori dalam perjuangan di Pilkada Jakarta. 2012 Partai Gerindra bersama PDI Perjuangan berhasil mengantarkan Pak Jokowi sebagai gubernur Jakarta. Kemudian 2017 bersama PKS Partai Gerindra berhasil mengantarkan Pak Anies sebagai gubernur Jakarta. 2 kali pilkada ini bagi Partai Gerindra pengalaman yang cukup memadai untuk menyiapkan diri dalam menghadapi pilkada di 2024 ini. Karena itu tim internal Partai Gerindra terus memantau perkembangan dinamika di masyarakat, baik melalui survei, menerima aspirasi dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Apalagi Jakarta baru saja DPR menyelesaikan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, di mana orientasi ke depannya akan memiliki banyak akselerasi kebijakan yang perlu disinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Jadi semakin penting di mata Gerindra untuk Jakarta. Dalam hal kalau ditanyakan mengenai figur, memang yang Mas Toto sampaikan betul bahwa beberapa survei juga memberikan preferensi kepada kita untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, ya. Apalagi yang Mbak Titi tadi yang sekilas saya dengarkan mengenai relevansi, betul sekali, itu juga tidak bisa dinafikan bahwa proses ini telah berjalan. Dan figur yang beredar di media sosial tentu ada figur yang beredar di media sosial juga adalah pemimpin partai. Tentu ada kebijakan partainya sendiri. Belum tentu seiring sejalan dengan Partai Gerindra yang sedang tentu memantapkan untuk mengambil keputusan. Jadi kira-kira begitu. Tapi Pak Jadi Samad yang apa posting petinggi Partai Gerindra juga loh ini. Iya, itu tentu bagian daripada untuk melihat sejauh mana respon publik terhadap beberapa figur yang disebut-sebut dalam dinamika kepala pemilihan kepala daerah ini. Tapi kemudian apakah itu menjadi keputusan final? Belum tentu yang kami tahu. Yang kami tahu sedang dimatangkan dan ada komunikasi antar pimpinan partai dan juga dengan memperhatikan data-data yang ada. Karena Jakarta ini agak berbeda dengan beberapa daerah ya. Mesti benar-benar hati-hati kita di dalam menentukan figur yang akan diusung. Dan pendekatannya juga berbeda. Dan dulu ya Mas Toto lebih tahu lah, karena 2 pilkada ini kita pernah bersama-sama, pernah juga berbeda. Beliau tahu betul bagaimana dinamika di Jakarta dan kita belajar dari itu semua. Sehingga sampai hari ini pada waktu yang tepat nanti Partai Gerindra pasti akan mengumumkan calon secara resmi. Kita masih ada waktu sampai bulan Juli ya Mbak Titi ya, sampai bulan Agustus.
Tapi pandangan Mbak Titi, karena saya percaya betul Mbak Titi ini memiliki integritas dalam memberikan pandangan terhadap sebuah masalah khususnya kepemiluan, karena udah puluhan tahun beliau menggeluti soal kepemiluan ini, menjadi preferensi juga pertimbangan yang disampaikan Mbak Titi tadi sebelum tiga aspek yang beliau sampaikan, sehingga kita juga tidak ingin meneruskan opini yang tadi Mas Toto atau Pak Ciko juga sampaikan, peristiwa-peristiwa yang lalu kemudian terus berlanjut ke depannya. Partai Gerindra akan mengambil pelajaran berharga dari setiap dinamika atau proses politik yang dilalui. Kemudian selanjutnya kita juga masih, karena Gerindra di Jakarta ini tidak bisa mengusung sendiri. Betul. Jadi masih harus membangun komunikasi politik dengan partai-partai. Itu juga di situ memerlukan waktu untuk berdialog, untuk menyamakan persepsi siapa figur yang tepat. Jadi bisa dikatakan yang kemarin ini hanya cek ombak seperti itu, Pak Samad? Ya, itu bagian daripada komunikasi publik yang dilakukan oleh pimpinan kami terhadap figur-figur muda yang mungkin bisa jadi bisa mengisi proses pemantapan untuk menentukan kemana siapa figur yang akan kita usung ke depan. Karena kita sangat hati-hati soal Jakarta ini. Selain di masa transisi ini juga pilkadanya, di masa pelaksanaan pilkada ini adalah masa transisi. Jadi kita benar-benar juga memerlukan suasana yang ya kalau bisa dialognya lebih dikedepankan bersama-sama dengan yang lain, itu jauh lebih bagus daripada melanjutkan satu dinamika yang satu berhadapan dengan yang lain. Karena situasinya tahapan pilkada berada dalam pergantian pemerintahan dari yang sekarang dan ke yang baru. Jadi kita harus hati-hati betul memasuki tahapan-tahapan pilkada ini. Baik, Pak Samad. Kemudian bagaimana Gerindra ini menyikapi tudingan bahwa jangan-jangan di balik putusan MA ada Partai Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju untuk meloloskannya. Karena kita tahu penggugatnya sendiri adalah Ketum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana yang juga merupakan adik dari Ahmad Riza Patria. Dan Partai Garuda juga notabene masih bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Iya, tentu opini publik seperti itu bisa saja kita memaklumi, tetapi Partai Gerindra secara resmi tidak pernah menunjuk tim hukum baik secara formal maupun informal untuk mendorong hal tersebut. Jadi setiap organisasi partai politik tentu memiliki pandangan, pemikiran politik sendiri dalam mengambil langkah-langkah. Termasuk tentu ada partai yang mengajukan judicial review ke MA, itu juga keputusan internal. Kita tidak bisa mencampuri tentang hal tersebut. Kemudian ada hubungan kekerabatan dengan lintas partai, itu fakta yang ada. Tetapi belum tentu sikap politik, langkah politik atau langkah hukum politik yang diambil itu memiliki kebersamaan atau apa istilahnya itu ada kerjasama untuk mendorong tersebut. Belum tentu, karena itu sesuatu yang terpisah antara satu partai dengan partai yang lain. Oke, begitu, baik Mbak. Pak Samad. Kalau tadi kita sudah bicara soal putusan MA juga Pak Ciko, sekarang kita mau bicara soal siapa saja sosok-sosok yang digadang untuk Pilgub Jakarta. Tadi Mas Toto sempat menyebut, untuk saat ini survei Kaisang dan Budi masih belum terlihat, seperti itu benarkah Mas Toto? Atau saat ini siapa yang surveinya cukup tinggi untuk nama Jakarta 1? Ya Mas Budi, saya meyakini belum ada lembaga survei yang memasukkan nama Mas Budi Jiwandono ya, karena memang baru sekali muncul. Makanya tadi pagi pada saat saya mendengar pandangan dari Bang Habibur Rahman bahwa majunya nama Mas Budi ini disebabkan oleh keinginan masyarakat di Jawa Timur, itu saya agak kaget. Di Jakarta Timur setahu saya yang kuat itu Bang Habib, bukan Budi gitu. Kalau Budi itu kuatnya bukan Jakarta Timur tapi Kalimantan Timur, karena dia dapilnya Kalimantan Timur. Dan kalau kita tanya, kita lihat dalam data-data misalnya survei yang saya lakukan pada masa Pilpreska atau setelah Pilpreska, tetap nama incumbent masih ada di posisi nomor 1, Mas Anies Baswedan, karena modal politik sebagai incumbent sebelum
konsolidasi politik pada masa Pilpres, saya pikir kekuatan tersendiri. Lalu ada nama Ridwan Kamil yang banyak pihak menduga sebetulnya mungkin koalisi 02 kalau betul misalnya ingin bersama-sama berkoalisi di Pilkada DKI mungkin akan mengajukan Ridwan Kamil. Kenapa? Karena Ridwan Kamil adalah nama yang bisa bersaing dengan Anies Baswedan kalau kita baca di survei. Walaupun sampai saat ini statement Ridwan Kamil dan Golkar seperti mengarahkan Ridwan Kamil ke Jawa Barat. Ya. Ada juga nama Ahok, tentu saja karena memiliki basis massa tersendiri dan kemudian mulai aktif lagi berkomentar terkait dengan DKI. Ada nama-nama lain di layer 2, ada nama seperti Ahmad Riza Patria, kader Gerindra, ada lagi nama seperti Ahmad Saroni, ada nama Tri Risma hari ini. Jadi masih berkutat pada nama-nama itu. Nah, kalau pertanyaannya betul bahwa Budi Jiwandono dengan Kaisang akan maju karena ada kelonggaran yang membolehkan Kaisang maju, saya pikir bisa ada dua kacamata di sini. Kacamata yang pertama secara elektoral mungkin ya yang menggadang-gadang pasangan ini berkaca dari pengalaman 2012-2017 bahwa yang menang pilkada itu adalah sosok yang dianggap mengejutkan. Namanya tidak disebut sebelumnya dan kemudian malah memenangkan pertarungan. 2012 ada Jokowi dari wali kota Solo tiba-tiba mengalahkan Foke dan tokoh nasional lain. 2017 siapa yang menyangka Anies maju, mantan menteri yang dipecat oleh Jokowi dan mengalahkan Ahok yang sangat kuat saat itu. Tapi di sini dan mungkin dianggap ini efek kejut ya kalau betul bisa jadi nih Budi dengan Kaisang. Tapi di sisi lain ada catatan juga dengan kacamata kedua kita juga pernah melihat sosok yang berdarah biru yang menggantungkan kekuatan elektoralnya pada nama besar darah biru kebangsawanan politik itu kalah. Namanya Mas AHY. Kita tahu ada nama besar SBY, mewakili anak muda, berpenampilan menarik, milenial, tapi kita tahu kemudian dalam pertarungan dengan Ahok dan Anies malah menduduki peringkat 3. Kalau mau dibuat sebuah hipotesa, bukan tidak mungkin yang namanya darah biru, apalagi pada skala lebih ekstrim, dengan masuknya ponakan Pak Prabowo dengan anaknya Pak Jokowi dengan keputusan yang kontroversial, itu malah bisa menjadi liabilities dan bukan menjadi hasil. Oke Mas Toto, Pak Samad mau menanggapi gimana? Kira-kira yang pertama atau yang kedua, efek kejut atau yang tadi sebaliknya? Pak Samad. Menurut saya Mas Toto sangat objektif ya, karena berbasis data, ada metodologi, ada sains di dalamnya, analisisnya. Jadi ini menurut saya tidak ada yang salah. Tinggal untuk membuktikan pendapat Mas Toto itu saya kira dalam 1 bulan ke depan akan kelihatan, oh ternyata benar yang Mas Toto sampaikan pada 31 Mei. Yang diajukan koalisi ini adalah figur A misalnya, kira-kira begitu. Jadi efek kejutnya betul kata Mas Toto, semua yang beliau sampaikan juga fakta. Memang kita belajar di 2017 kan, Pak SBY waktu itu baru saja 1 tahun lebih, ya, karena 2015 itu udah ramai soal Pilkada Jakarta. 2016 baru 1 tahun lebih beliau memimpin Indonesia, kemudian putra beliau maju dan ternyata situasinya tidak seperti yang kita lihat gitu, tidak seperti mungkin yang diharapkan. Karena itu kita memang sangat hati-hati ya, yang saya tahu pimpinan kami itu sangat hati-hati dalam menentukan soal Jakarta ini. Kita dinamika masyarakat Jakarta sedikit agak berbeda dengan daerah lain dan itu shiftingnya juga agak cepat ya terjadi, dalam arti karena semua masyarakat Jakarta ini penetrasi informasinya itu sampai ke tingkat rumah tangga ya, bukan cuma RT RW, apalagi RT RW di Jakarta itu kan dipilih langsung oleh masyarakat. Kemudian penetrasi media sosial itu semua sampai ke rumah tangga. Jadi dinamika informasi itu mempengaruhi pendirian pendapat, pendirian dan keputusan mereka. Dan itu berbeda dengan misalnya Jawa Barat lah yang terdekat, karena ada daerah di Jawa Barat, desa-desa belum tentu bisa penetrasi media sosialnya 100% terjangkau misalnya. Nah ini yang kita sangat hati-hati di Jakarta ini. Baik Pak begitu, Samad. Mbak. Apa pertimbangan Gerindra kemarin cek ombaknya dengan menaikkan nama
Budi Jiwandono. Karena kalau di akun media sosialnya Mas Budi ini juga membantah mau maju dalam Pilgub DKI karena sudah ditugaskan oleh Prabowo Subianto di parlemen. Maknanya begini, Partai Gerindra itu memiliki cukup banyak stok kader, ya, regenerasi kepemimpinan kader-kader di Partai Gerindra memang telah dipersiapkan di berbagai jenjang, kabupaten, provinsi, dan di seluruh Indonesia. Karena itu salah satu kegiatan rutin di Partai Gerindra adalah perkaderan. Itu selalu 1 minggu, Mbak. Masuknya hari Minggu, keluarnya Sabtu depan. Semua termasuk DPR RI ikut serta perkaderan, dan itu bukan di hotel. Artinya apa? Ada figur seperti Mas Budi Jiwandono yang bisa jadi walaupun daerah pemilihannya Kalimantan Timur, tetapi dia bisa menjadi ikon Partai Gerindra untuk tingkat nasional ke depan. Itu kira-kira pesan-pesan yang ingin diharapkan, dan ada cukup banyak figur-figur seperti Budi Jiwandono di Partai Gerindra yang sekarang sedang dipersiapkan, baik untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, dan seterusnya. Dan itu yang kita persiapkan karena usia partai kita baru 16 tahun, dan 16 tahun ketika rakyat memberi kepercayaan, walaupun di tahun ini Mas Toto kita belum berhasil menjadi pemenang legislatif, tetapi tentu kita sebagai partai politik punya mimpi ke depan. 2029 bisa menjadi pemenang legislatif, karena itu kita perlu menyiapkan figur-figur muda seperti Mas Budi Jiwandono sebagai ikon di kalangan generasi muda, begitu ya, Mbak. Oke, generasi muda menyala kalau gitu. Pak Ciko setuju nggak dengan pemimpin muda ini harus makin digaungkan? Oh, setuju sekali, saya setuju sekali. Apalagi saya juga punya anak-anak yang udah masuk ke usia-usia selesai kuliah, bekerja. Tentunya saya pingin juga generasi berikut untuk bisa menggantikan yang generasi yang lebih tua, generasi saya, generasi di bawahnya sekalian dan lain-lain. Tetapi kan tentunya kembali lagi kalau kita mau bicara soal putusan MA ya, tidak harus dipaksakan seperti itu ya, dikhususkan bagi sosok seseorang dari keluarga siapa dan lain-lain. Tetapi kalau kita bicara soal Mas Budi nih ya, saya objektif nih ya menyampaikan, Budi ini kalau dia mau dan dia bergerak, dia pasang APK, saya rasa surveinya akan bagus karena Budi ini satu ganteng, cerdas, ya kan, pendidikannya memadai, ya kan, anak Jakarta. Budi kan anak Jakarta, ya kan. Nah, tetapi kan sepertinya yang bersangkutan nggak mau nih. Nah, kalau kita bicara soal PDI Perjuangan dan lain lagi, kalau kita bicara DKI Jakarta di PDI Perjuangan, kita ini beruntung mempunyai banyak kader yang kaliber nasional, walaupun mungkin bukan orang asli Jakarta atau berasal atau besar di Jakarta, tetapi populer di Jakarta dan kiprahnya nasional sehingga bisa diketahui oleh masyarakat Jakarta. Tadi udah disebutin nama Toto. Siapa tuh calonnya? Kalau bicara soal hasil survei, tadi yang disebut Toto aja ada 2 yang masuk dalam radar, ya kan, Ahok dan Bu Risma. Ya, kalau kita bicara yang nggak ada di situ, bisa jadi ada Sidul, Bang Rano Karno yang sebenarnya dari Banten gitu ya. Tapi kita kalau masuk ke dalam namanya dimasukin ke survei, saya rasa akan bisa juga terlihat cukup baik gitu. Nah, juga banyak lagi seperti ada nama Andika Perkasa, dan yang muncul dari bawah juga ada nama seperti Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan lain-lain. Oke, kalau Mbak Titi melihatnya gimana sih? Apakah pemimpin muda saat ini memang harus didorong nih untuk maju dalam pemilihan termasuk pilkada? Ada nggak kekhawatiran dengan usia muda, belum cukup matang, belum cukup pengalaman dan sebagainya? Saya ini pendukung kepemimpinan muda, Mbak. Bahkan kalau soal persyaratan usia, dari awal kami mengusulkan syarat usia itu satu saja, sama begitu ya, antara satu dengan yang lain. Kalau di pemilu DPR 21 tahun tidak masalah, di jabatan-jabatan lain juga 21 tahun. Apalagi populasi kita hari ini mayoritas kan kelompok usia muda. Nah, tetapi caranya jangan menggunakan jalan pintas, apalagi mengarah kepada politisasi pengadilan begitu. Itu selain mengakibatkan proses pemilu kita menjadi tidak ajak, tidak stabil, itu juga mencederai kepercayaan publik kepada banyak institusi demokrasi yang mestinya bekerja sesuai dengan apa yang menjadi amanatnya, begitu, termasuk lembaga pengadilan kita. Yang berikut, kalau kita evaluasi sistem politik kita hari ini,
orang muda itu bukan hanya bicara anaknya siapa, tetapi juga harus bicara inklusif. Orang yang bukan anak siapa-siapapun, asal dia punya visi politik dan kemudian kapasitas yang memadai, dia juga bisa maju di pemilu dan pilkada kita. Sayangnya itu yang menjadi problem hari ini. Dengan sistem politik kita yang masih mahal, lalu proses pencalonan yang tersentralisasi, ada 3 pintu yang harus diketuk oleh calon. Harus dapat rekomendasi, misalnya kalau dia mau maju di bupati ya, rekomendasi dari pengurus kabupaten kota. Lalu harus ada juga rekomendasi provinsi. Tambah lagi wajib rekomendasi dari DPP. Ini yang sering membuat terjadinya keterputusan aspirasi. Orang mudanya oke di kabupaten dapat dukungan, tapi kemudian terbentur oleh misal rekom DPP. Dan ongkosnya itu mahal sekali begitu. Jadi kalau mau berpihak pada politik orang muda, benahi itu yang begitu-begituan. Soal umur itu satu saja. Tapi yang paling mendasar adalah tadi hambatan barrier to entry terkait dengan uang, sistem politik yang belum demokratis, dan juga mata rantai birokrasi politik yang sangat kompleks. Gitu. Oke Mbak Titi, terima kasih. Saya mau balik lagi nih ke Pak Samad. Kita semua tentu concernnya tidak ada masalah sama sekali dengan pemimpin muda. Malah harus didorong nih yang muda-muda untuk naik memimpin. Tapi di sini pertanyaannya, kenapa yang dites ombak atau yang didorong oleh Gerindra ini adalah keponakannya Prabowo dan juga anaknya Jokowi? Jadi Mas Budi Jiwandono itu sudah berproses beliau di dalam pentas politik nasional, Mbak. Jadi 2014 beliau sudah ikut kontestasi sebagai calon anggota DPR. 2019 juga beliau sudah ikut dalam kontestasi DPR. 2024 kemarin juga ikut, dan dalam jenjang kinerja menjalankan tugas di parlemen yang sekarang dipercaya sebagai pimpinan Komisi 4, itu kinerjanya baik dan bisa diharapkan ke depan untuk terus menjadi ikon muda Partai Gerindra. Jadi bukan soal ponakan, dan Pak Prabowo bukan hanya 1-2 ponakannya, tapi memang dilihat berdasarkan kompetensi, berdasarkan jejak pemikiran, langkah-langkah politik. Nah, Mas Budi ini sudah memiliki jejak pemikiran dan langkah politik setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini selama bertugas di parlemen. Jadi kalau dari aspek lain tadi Mas Ciko sudah sampaikan bahwa Mas Budi memiliki latar belakang pendidikan, beliau anak Jakarta, dia juga melihat punya banyak perspektif yang cukup luas melihat kemajuan kota di berbagai belahan negara tentunya, tapi lebih dari itu dia memiliki jejak politik, karir politik yang sudah dirintisnya sendiri sejak 2014 dari daerah pemilihan Kalimantan Timur. Tetapi beliau sejatinya memang anak Jakarta yang tinggal di Jakarta, yang kemudian ditugaskan untuk membantu perjuangan di wilayah Kalimantan, lalu kemudian akan ditugaskan di Jakarta, itu soal lain. Soal yang berkaitan dengan sejauh mana potensi kemenangan, sejauh mana peluang untuk bisa menang. Karena Partai Gerindra betul-betul menghitung secara mendalam tentang Jakarta ini. Karena tadi Mas Toto mengatakan data menunjukkan bahwa incumbent masih, itu juga data yang kita pegang. Data yang kita pegang, karena itu kita sangat hati-hati dalam menghitung figur mana yang akan kita dorong. Karena kita ingin meneruskan kesuksesan pada pemilihan kepala daerah Jakarta sebelumnya, Mbak. Begitu. Mas Budi ini berarti bisa dikatakan sudah tidak diragukan lagi pengalamannya di bidang tadi legislatif. Nah, tapi kalau di eksekutifnya sendiri kan ini masih minim pengalaman, bisa dikatakan seperti itu, Pak Samad. Dan kalaupun jadi disandingkan dengan yang ada di poster, ini dua-duanya sama-sama belum ada pengalaman di eksekutif. Kita bisa menyaksikan misalnya Mas Anies juga dari akademisi, kemudian menjadi menteri beberapa waktu, lalu kemudian menjadi kepala daerah. Ya kan begitu. Kemudian di DPR sendiri Mas Budi kan belajar tentang undang-undang, bagaimana menjalankan fungsi legislasi, tentang fungsi anggaran, pengawasan, tata kelola, dan seterusnya, bagaimana menyerap aspirasi masyarakat, dan pengalaman berhidup bernegara sebagai anggota DPR tentu
memperluas, apalagi terlibat di berbagai macam pansus, panja, penugasan-penugasan lain, di mana di dalamnya tentu belajar betul secara detail tentang tata kelola pemerintahan. Jadi proses itu memberikan kesempatan beliau untuk memperkaya pengalaman. Benar, belum pernah dieksekutif karena belum ada kesempatan. Nah, kedepannya seperti apa? Kita akan lihat keputusan Partai Gerindra ke depan. Begitu, Oke, baik Pak Samad. Kalau PDIP sendiri, Pak Ciko, sejauh ini selain calon yang tadi sudah dimulai dicari-carikan itu namanya dari berbagai survei dan sebagainya, kalau diajak gabung nih dengan Gerindra lagi seperti koalisi 2014, gimana potensinya kesana? Sampai hari ini keputusan kami adalah untuk membuka diri seluas-luasnya ketika menghadapi atau menyikapi pilkada serentak di seluruh Indonesia. Yang nomor satu tentunya kami akan perhatikan terkait dengan ideologi ya, terkait dengan rekam jejak calon maupun rekam jejak partai politik tersebut di daerah tersebut. Nah, so far sampai hari ini belum ada larangan untuk kami bekerja sama atau hal-hal yang sifatnya memprioritaskan sekalipun dengan bekerja sama dengan partai yang mana. Jadi sebenarnya semua masih terbuka, bekerja sama dengan partai manapun terbuka. Mungkin ada 1-2 orang yang kita tidak mau kerjasama, tapi sepertinya publik juga sudah tahu, ya kan. Tetapi pada prinsipnya kalau kita bicara terkait dengan partai politik, ya kita akan selalu terbuka selama partai politik ini menjunjung tinggi konstitusi, ya kan. Dan demokrasi, tidak ada masalah bagi kami. Komunikasi sejauh ini sudah dengan siapa aja? Di level DPD maupun DPC saya meyakini sudah banyak komunikasi dijalin antar ketua-ketua DPD masing-masing. Di level DPP juga ada, tapi mungkin kita nggak bisa menyebutkan di sini. Tetapi pastinya komunikasi itu jalan terus, baik itu secara formal membicarakan khusus tentang pilkada atau juga secara informal di DPR kan senior ini kan bertemu, ya kan, untuk saling membicarakan tentunya hal-hal yang terkait dengan dinamika politik termasuk pilkada. Oke, Pak Samad. Kalau dari Gerindra, Pak Samad, ada rencana mungkin untuk gandeng PKS karena PKS kan pemenang pileg nih. Oh iya, jadi Gerindra terbuka, Mbak, di beberapa tempat, misalnya Sumatera Barat, PKS kita melihat data ada kecenderungan kalau bekerja sama dengan Gerindra atau Gerindra bekerja sama dengan PKS berpotensi memiliki kekuatan yang cukup signifikan, misalnya di Sumatera Barat dan di beberapa kabupaten kota lain. Di Jakarta tentu kita benar-benar hati-hati sekali dan kita membuka diri seluas-luasnya komunikasi itu. Mas Ciko tahu lah mungkin komunikasi di tingkat elit kita juga, ya, pimpinan kita di DPR kan semuanya komunikasinya setiap hari mereka berdialog, berkomunikasi, dan disitulah ditemukan beberapa titik-titik temu jalan keluar, termasuk kabupaten kota di pilkada ini kita mesti koalisi dengan ini dan seterusnya. Khusus Jakarta, karena kita kemarin di Pilpres di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, ya, Mas Toto tahu lah, kita memang belum bisa meraih untuk kemenangan yang sesuai yang diharapkan, maka tentu kita hitung kembali. Kita benar-benar menghitung Jakarta potensinya seperti apa, karena ada situasi yang agak berbeda hari ini. Kalau 2012 kita tuh tidak ada beban. Pokoknya kita lihat figur Pak Jokowi ini yang tepat, kita bekerja sama dengan PDI Perjuangan, kita jalan, kita berjuang. Di 2017 kita lihat ada alternatif antara Anies dan Sandi, kita dorong. Nah, kalau ini jauh lebih hati-hati hari ini untuk Jakarta dalam menentukan sikap. Karena itu mungkin cara komunikasi pimpinan kami seperti yang kita saksikan di publik ini. Bisa dengan PKS, bisa dengan PDI Perjuangan, bisa dengan koalisi Indonesia Maju itu sendiri. Semuanya itu terbuka menurut saya untuk bisa bekerja sama di PKS. Dan bisa tes ombak dengan netizen seperti itu ya, seperti yang kemarin dilakukan ya Pak Samad ya. Karena riuh semua sejagat maya. Oke, baik. Jadi dalam Talks kali ini pembicaraan kita adalah habis MK terbitlah MA. Apakah ini karpet merah bagi Kaisang di Pilkada? Untuk menutupnya saya minta closing statement dari Mas Toto. Mas,
Kalau dari pertanyaan saya ini bisa dijawab nggak? Apakah ini karpet merah Kaisang di pilkada? Sulit untuk membantah bahwa ada manuver politik di belakang dari keputusan MA. Saya tidak mau masuk ke dalam wilayah hukum, Mbak Titi sudah menjelaskan beberapa logika yang juga bisa dipertanyakan, tapi ini sekedar sebuah pernyataan logika akal sehat saja, bahwa dalam 2 tahun terakhir ada berbagai ide yang kemudian kita tahu sekali terkait dengan pelestarian kekuasaan, terkait dengan keluarga tertentu, bukan hanya dalam konteks pemilu presiden, misalnya masuknya Kaisang menjadi ketua umum partai hanya dalam 2 hari, itu buat saya juga bermasalah secara fundamental kalau kita berbicara mengenai demokrasi. Apa yang menjadi keputusan MA, lalu kemudian bagaimana statement dan postingan yang muncul dari petinggi Gerindra, bagaimana cara Kaisang menjawab, bagaimana cara Gibran menjawab, bagaimana cara Pak Jokowi menjawab. Saya pikir ada indikasi bahwa ada upaya uji coba untuk kemudian menyelipkan nama dari anak presiden untuk bisa masuk dalam pertarungan di Pilkada 27 November nanti melalui cara yang hampir sama dengan yang dilakukan dalam kontroversi keputusan MK nomor 90 seperti kemarin. Sah dan legal, tapi saya pikir kita tahu ini bentuk sebuah kemunduran dan upaya terhadap tindakan hukum yang memang di belakangnya ada kekuatan politik. Semoga pilkada serentak kita dan pilkada DKI secara khusus itu tidak dinodai oleh percakapan-percakapan seperti ini. Saya inginnya pilkada DKI itu nanti kita berdebat tentang penanganan banjir, penanganan kemacetan, penanganan polusi, dan saya ingin setiap daerah di pilkada serentak nanti berbicara mengenai masalah masing-masing, tidak lagi terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan aparat, PNS, dan Bansos seperti yang terjadi menghiasi percakapan dalam pemilu presiden kemarin. Baik, Mas Toto, terima kasih. Mbak Titi ingin menambahkan, Mbak? Ya, karpet merah ini jadi atau tidak digelar tergantung partai politik menggelar atau tidak ya. Tetapi kalau memang betul sampai terrealisasi, beban sejarah kita berat sekali. Jadi ini kita akan menjadi catatan yang sangat saya kira buruk bagi pemilu dan pilkada kita di tahun yang sama. Karena kenapa? Pengadilan akhirnya menjadi alat ya untuk kemudian memuluskan suatu pencalonan, dan itu sangat tidak sehat dan kita harapkan tidak terjadi. Yang kedua, saya juga berharap nih, karena ini pilkada serentak, sebagai warga Banten, warga Tangerang Selatan, mudah-mudahan perbincangan kita juga tereskalasi ke daerah lain ya, karena daerah lain juga layak untuk mendapatkan kepemimpinan yang sama baiknya dari putra-putri terbaik partai. Mudah-mudahan narasi ini juga menggulirkan perhatian dan kepedulian kita untuk daerah kita masing-masing. Mari kita ikuti prosesnya, karena juga kalau saya rasakan, karena kontroversinya terlalu banyak nih, termasuk oleh putusan Mahkamah Agung, orang lebih suka mengikuti kontroversinya daripada mengawal proses demokrasi di daerahnya. Jadi ayo kita bangun, kita kawal proses di daerah kita, karena daerah kita juga sangat penting untuk mendapatkan perhatian kita semua. Baik, terima kasih Mbak Titi. Pak Samad menambahkan, Pak, tadi sudah ada 2 pernyataan dari pengamat kita. Kita harus berkomitmen mendorong kualitas demokrasi kita. Jadi perdebatan Pilkada Jakarta harus didorong untuk mampu mencari solusi bagaimana menurunkan angka kemiskinan, stunting, dan pengangguran di Jakarta, konektivitas infrastruktur yang belum sepenuhnya tuntas, kemudian layanan publik yang belum sepenuhnya mengalami kemajuan yang signifikan, khususnya di kelurahan-kelurahan penyangga atau di RW dan RT penyangga. Lalu kemudian kita juga melihat kualitas lingkungan, kualitas udara yang dari waktu ke waktu tidak ada kemajuan untuk perbaikan. Nah, dengan adanya undang-undang daerah khusus Jakarta, sistem aglomerasi, mudah-mudahan ini bisa mengurai, termasuk mengurai potensi kemacetan dan juga banjir, sehingga koordinasi antar wilayah di Jakarta dan sekitarnya bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu perdebatan-perdebatan konsepsional dan solutif yang diharapkan publik, dan ini juga yang kita harus dorong, sehingga kualitas demokrasi kita yang tercermin di pilkada nantinya akan jauh lebih baik dibanding atau mengalami kemajuan dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Karena itu kita mengharapkan figur-figur yang masuk adalah figur-figur yang memang memiliki
kompetensi untuk menjawab problematika dan tantangan kehidupan masyarakat Jakarta. Begitu, Mbak. Baik, Pak Samad. Pak Ciko, Kata-kata kuncinya tadi udah diambil sama Pak Samad. Itu soal kompetensi, ya kan, figur-figur yang mampu, dan figur-figur tentunya kalau untuk mampu dan punya kompeten artinya dia harus punya pengalaman rekam jejak. Nah, itu satu. Nah, kembali kalau soal putusan MA tadi ditanyakan ke Yunarto sebenarnya, tapi saya ingin menjawab, apakah itu ditujukan untuk Kaisang dan Kaisang sudah pasti maju? Saya rasa belum tentu. Tapi artinya putusan itu dibuat menurut kami dan menurut banyak khalayak masyarakat bahwa putusan itu dibuat to keep the option alive. Jadi opsi untuk Kaisang bahwa dia mau maju apa tidak itu harus tetap ada. Nah, ini yang kita sayangkan dan ini kita melihat adalah kemunduran bagi demokrasi. Tapi yang memang jarang sekali dibahas adalah perubahan dari DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Artinya ada penganggaran-penganggaran yang berbeda, ada cara-cara pemerintah yang berbeda, ada prioritas-prioritas yang dulunya didapatkan oleh daerah khusus ibu kota dan ini diambil. Ya, ini juga menjadi hal sesuatu yang baru bagi pemimpin yang baru, bahkan bagi Anies Baswedan sekalipun. Nah, jadi harapan kami adalah tentunya akan lebih banyak pembahasan terkait tantangan-tantangan ke depan untuk DKJ ini dan bagaimana pemimpin yang ke depan bisa menjawab tantangan-tantangan sesuatu tersebut. yang jauh lebih urgent ya. Betul. Seperti itu ya, dan Pak lebih Ciko. substantif. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih untuk narasumber saya yang sudah bergabung lewat Zoom. Mas Toto, terima kasih. Pak Samad, terima kasih. Mbak Titi, terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat semua, sukses. Pak Ciko, terima kasih banyak juga sudah hadir di studio Liputan 6. Habis MK terbitlah MA, apakah jadi karpet merah untuk Kaisang di Pilkada? Entah. Saya Skolastika Silvia, terima kasih. Salam SCTV.